lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, tiap bangsa, kaum dan bahasa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang cerai berai, dirangkul putramu kekasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga. Terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui. Roh yang hidup menembus menghala, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah. Sabda Tuhan kita telah datang, Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari kita awali misa sore hari ini dengan nyanyian pembukaan puji syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan kuatkan dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Pada perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas anugerah pertambahan usia bagi Pastor Julius Mali, Pastor Paroki Katedral, juga untuk Grace Faustin Sebo yang merayakan ulang tahunnya kemarin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, Marta dan Maria adalah dua bersaudara yang menerima Tuhan dengan cara serta kehendaknya masing-masing. Kita belajar dari dua pribadi yang luar biasa ini untuk senantiasa pertama-tama dekat dengan Tuhan, dan selanjutnya kedekatan dengan Tuhan itu kita laksanakan dalam hidup setiap hari melalui pelayanan kepada sesama. Mari kita mempersembahkan hidup kita, kegembiraan, harapan, kecemasan, suka dan duka kita kepada Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami, agar siap sedia menerima kehadiran-Mu, yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba-Mu mengambil sepotong roti, agar Tuan-Tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan-Tuan melanjutkan perjalanan. Sebab Tuan-Tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukut tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bindar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu?
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun. Kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudari dan saudara yang terkasih, shalom, sehat, puji Tuhan. Maria dan Marta
Dua bersaudara, kakak dan adik, kedatangan tamu istimewa di rumah mereka. Tidak main-main bahwa tamunya itu Tuhan Yesus. Tidak main-main bahwa Yesus mau bertamu di rumah mereka. Untuk itulah sebagai tuan rumah yang baik, Marta berusaha mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu sang tamu agung ini, tamu yang begitu spesial ini. Tibalah waktunya Yesus datang, lalu Marta menerima dia di rumahnya. Tentu saja sebagai tuan rumah, Marta mesti sibuk ke sana kemari untuk melayani Yesus dan rombongan. Kan prinsipnya tamu adalah raja. Tamu adalah raja, tamu adalah segalanya. Marta larut dalam kesibukan. Bahkan Injil mengatakan Marta sibuk sekali melayani. Sementara itu saudarinya Maria justru duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Karena gusar dengan apa yang dibuat oleh saudarinya, Marta pun protes kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Marta kepada Tuhan? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Tolong suruh dia bantu saya. Tolong suruh dia supaya dia juga lihat saya dan tidak membiarkan saya ini melayani seorang diri. Saudari dan saudara yang terkasih, sekilas kita mendapatkan pertentangan antara apa yang dibuat oleh Marta dan Maria. Marta sebagai tuan rumah yang baik, ia sibuk melayani tamu-tamunya. Dan bukankah ini adalah sikap seorang tuan rumah yang baik? Itulah tuan rumah yang baik, yaitu tuan rumah yang melayani tamu-tamunya. Sementara Maria sibuk duduk di kaki Yesus. Kalau seandainya kita ada di sana pada waktu itu, kita mungkin berkata di dalam hati mengajukan komplain atau malah bergosip dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Kita mengatakan mungkin saja ya, harusnya kan dia sibuk membantu saudarinya untuk melayani tamu-tamu. Apalagi dalam situasi dan kondisi orang Yahudi pada zaman itu, kalau ada seorang guru datang untuk mengajar, haram hukumnya perempuan datang mendengarkan. Yang duduk mendengar itu hanyalah untuk para lelaki dan kaum bapak. Maka sangat mungkin orang-orang yang ada di sekitar situ mengajukan komplain dan protes, termasuk Marta saudarinya. Nah, dua sikap ini rupa-rupanya sering dipertentangkan satu sama lain. Kita melihat seolah-olah sikap Marta yang sibuk melayani adalah sikap yang keliru. Dan sikap Maria yang sibuk duduk di dekat kaki Yesus adalah sikap yang benar. Marta itu salah, Maria itu benar. Kita melihat seolah-olah Marta memilih untuk tidak mendengarkan Yesus. Dia tidak menerima kabar gembira, sementara Maria adalah yang menerima kabar gembira. Nah, pertentangan ini kemudian bisa jatuh pada pembenaran atau dalih-dalih atau alasan-alasan, excuse yang bisa kita buat atas sikap beriman tertentu yang mungkin saya dan Bapak Ibu, saudari-saudara hidupi setiap hari. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kisah Marta dan Maria adalah kisah yang menarik, menggugah sekaligus menggugat. Sepintas membaca kisah ini kita sepertinya diperhadapkan pada pilihan antara sibuk melayani atau duduk di kaki Tuhan. Kita diperhadapkan pada dua pilihan, duduk di kaki Tuhan atau sibuk melayani. Yang mana kira-kira? Lantas mana yang benar? Mana yang paling pas? Mana yang paling cocok? Untuk melihat itu, mari kita kembali ke Injil dan bertanya, adakah Yesus menegur Marta karena kesibukannya?
Adakah Yesus memuji Maria karena pilihannya? Tidak. Yesus justru menerima kebaikan Maria dan Marta. Yesus menerima keramahan Marta sebagai tuan rumah yang sibuk melayani. Ia juga menerima Maria yang hanya duduk di dekat kakinya. Mengapa demikian? Karena Marta dan Maria justru menunjukkan kepada kita cara yang paling pas untuk menerima Yesus. Dua cara yang selama ini sering dipertentangkan, tetapi kemudian rupanya justru sejalan dan sejajar. Justru keduanya itu harus seimbang. Saudari dan saudara, ada 3 pesan utama yang saya tawarkan kepada kita untuk menjadi oleh iman sepulangnya dari Ekaristi ini. Pertama, kita perlu mengisi kembali daya hidup spiritual kita. Di tengah kesibukan melayani Tuhan dan sesama, mengisi daya atau recharge, mengisi kembali daya spiritual kehidupan kita adalah yang pertama dan utama. Kita perlu untuk terus-menerus setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita perlu duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan arahannya. Bisa jadi kita terlalu sibuk dengan pelayanan ini, pelayanan itu. Bahkan mungkin setiap orang yang mau bertugas dalam misa, yang dipikirkan itu bukan tentang Tuhan yang akan dilayani, tetapi terutama tentang nanti ini saya nyanyi salah atau tidak. Nanti ini saya baca salah atau tidak. Sehingga fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi tentang dirinya yang mau memberikan performa yang terbaik. Sehingga apa yang terjadi kemudian, kita jatuh pada sebuah kesalehan yang semu, pada sebuah aktivisme untuk validasi diri. Kita mempersiapkan yang terbaik, tetapi ternyata yang kita buat bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita. Maka diperlukan recharge, maka diperlukan untuk mengisi kembali daya kehidupan kita, daya spiritual kehidupan kita. Yang kedua, saudari dan saudara, kita perlu belajar dari Maria yang memilih untuk duduk di dekat kaki Tuhan. Duduk di dekat kaki Tuhan adalah kerinduan setiap orang beriman. Siapa yang tidak mau untuk sepanjang waktu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Dia? Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak iman. Maka Ekaristi adalah momen terbaik, waktu yang terindah, waktu yang paling pas untuk duduk di dekat kaki Tuhan. Kita boleh pelayanan ke sana kemari, kita boleh adorasi penyembahan, kita boleh persekutuan doa, kita boleh Legio Maria dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak merayakan Ekaristi, semuanya menjadi kosong. Karena segala yang kita hidupi bersumber, berakar, dan kembali kepada Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita mendengarkan Tuhan yang bersabda, kita menerima pemberian dirinya yang kita sambut dalam rupa tubuh dan darahnya. Dan di dalam Ekaristi juga kita menerima pengutusan darinya. Saudari dan saudara, pergilah, kita diutus. Maka duduk di dekat kaki Tuhan yang terbaik adalah saat kita merayakan Ekaristi. Momen terbaik kita sebagai orang Katolik adalah ketika kita merayakan Ekaristi. Jangan jauh-jauh dari Ekaristi. Rayakanlah setiap hari Minggu. Bukankah salah satu bunyi perintah gereja adalah rayakanlah Ekaristi setiap hari Minggu dan setiap hari raya. Di dalam Ekaristi, saudari dan saudara, kita menerima Tuhan yang memberi yang terbaik, yang tidak ada duanya di dunia ini, yaitu dirinya. Dan di dalam Ekaristi kita memberikan seluruh diri kita, perhatian kita, fokus kita hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka bukan tentang pastornya, bukan tentang penyanyinya, bukan tentang dirigennya,
tetapi tentang Tuhan yang hadir dalam rupa Ekaristi yang kudus. Yang ketiga, saudari dan saudara, kita perlu belajar dari Marta bahwa pemberian diri yang terbaik adalah ketika kita melayani sesama tanpa pamrih, apapun bentuknya. Abraham dalam bacaan pertama mendapatkan berkat dari Allah karena dengan penuh keramahan dan sukacita ia melayani 3 tamu yang datang di kemahnya. Pelayanan yang berangkat dari hati yang penuh cinta dan ketulusan akan berbuah berkat berlimpah dari Allah. Saudari dan saudara, Maria dan Marta telah memilih yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan sekaligus juga melayani sesama. 2 hal yang berjalan seiring, sejajar, dan seimbang. 2 hal ini perlu kita jalani dengan baik agar iman kita semakin dalam, semakin kaya, dan semakin berbuah. Iman bukanlah sekedar perasaan kosong. Iman bukanlah sekedar emosi belaka, melainkan juga sebuah usaha untuk terus mencari dan menemukan Allah. Mencari dan menemukan kehendak-Nya. Duduk di dekat kaki Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menemukan dan memahami Allah serta kehendak-Nya. Ketika kita telah menemukan dan memahami kehendak Allah, selanjutnya Tuhan meminta kita seperti bacaan minggu lalu, pergilah dan buatlah demikian, supaya apa? Apa yang kita terima dari Tuhan kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman yang sibuk hanya di dalam kesalehan, iman yang sibuk hanya di dalam diam adalah iman yang gagal. Maka dari itu saudari dan saudara, mari kita berdoa dan berusaha. Tidak cukup hanya dengan doa, tetapi juga berusaha agar kita tidak gagal dalam beriman. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita dikenal sebagai bangsa yang penuh keramahan. Maka pada hari ini kita berdoa kepada Bapa di surga, supaya keramahan dan keterbukaan kita bagi orang lain mengungkapkan cinta kasih yang dalam dan nyata. Marilah kita mohon kepadanya, tinggallah beserta kami, ya Bapa. Tinggallah beserta kami, ya Bapa. Semoga gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami, ya Bapa. Semoga mereka yang diserahi beban kepemimpinan dan tanggung jawab, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat umum, selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami, ya Bapa. Semoga mereka yang membaktikan diri kepada pelayanan orang sakit, cacat, dan miskin, memberi lebih daripada hanya pelayanan.
Semoga mereka memberi dirinya sendiri sebagai manusia sejati dengan sepenuh hati, tulus dan setia. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menjemput kita. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga mereka yang merayakan ulang tahun Pastor Julius Mali serta Saudari Grace Faustin Sebo maupun sanak keluarga kita yang bersyukur atas anugerah pertumbuhan usia senantiasa dalam penyertaan, perlindungan serta belas kasih Allah. Semoga mereka senantiasa mendapatkan kelimpahan rahmat dan cinta berupa kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan, agar dapat menapaki persiaran hidup di dunia ini dengan penuh sukacita dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Saudari dan saudara, marilah kita mempersembahkan kepada Allah permohonan, kerinduan, serta harapan kita di dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari-Mu. Terima kasih karena Engkau berkenan menerima permohonan-permohonan serta harapan kami. Kami yakin bahwa Engkau akan menerimanya dengan penuh kerelaan, sebab kami bawa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu. Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan, serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Putra-Mu yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman gereja Sabtu Minggu tanggal 19 dan 20 Juli 2025. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 12 dan 13 Juli 2025 sebesar Rp18.200.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.944.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp613.000. Sumbangan dari pertama Idawati sebesar Rp500.000. Kedua Andri Septama sebesar Rp250.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Maximilianus Michael Mafenat dengan Francisca Igniosa Hun, pengumuman kedua. Billy Sentosa Wijaya dengan Kimberil Alison Baharudin, pengumuman pertama. Jaki Jiwonoji dengan Maureen Angel Suwandi, pengumuman pertama. Keempat, sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik atau KRK dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 di Four Points Hotel Lily Hall, Jalan Anijema, nomor 130 Makassar, pukul 18.30 WITA sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni, SCJ, maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket sebesar Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel Four Points. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Kelima, penerimaan calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Usia 16 tahun ke atas, minimal SMA kelas 10, dan sudah menerima komuni pertama. Memasukkan fotokopi surat baptis, fotokopi kartu komuni, dan fotokopi KK Katolik versi biduk, serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Batas akhir pendaftaran tanggal 31 Juli 2025 dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Agustus 2025 pukul 17.30 sampai pukul 19 WITA. Bagi yang ingin mendaftar, disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Keenam, pendaftaran dibuka bagi anak-anak SMP dan SMA negeri dan swasta non-Katolik yang ingin belajar pendidikan agama Katolik. Bagi yang ingin mendaftar, disilahkan ke kantor sekretariat paroki pada hari kerja Senin sampai Sabtu, pukul 8 sampai pukul 14 WITA. Ketujuh, berjanji yang baik sama dengan berdoa 2 kali. Mencari anggota untuk membentuk paduan suara mini range anak sampai dewasa
untuk melayani dengan bernyanyi bersama pada perayaan Ekaristi dengan syarat sebagai berikut. Berusia minimal 10 tahun, sudah menerima komuni pertama sampai dengan 30 tahun. Berdomisili di wilayah paroki Kristus Raja Andalas, mampu bernyanyi dengan baik atau tidak fals. Kami mengajak adik-adik sekalian untuk datang dan bergabung latihan setiap hari Selasa pukul 17 di Aula Paroki lantai 2. Mohon dukungan Bapak atau Ibu, saudara-saudara sekalian, agar anak-anaknya boleh bergabung dan bernyanyi bersama. Demikian pengumuman paroki ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.